Saudara-saudara yang terkasih, kemarin saya membaca Alkitab itu ada 2 perikop ya, jadi saya langsung upload, tapi itu sebenarnya terbalik. Yang duluan saya upload itu seharusnya yang kedua, tapi nggak apa-apa, yang penting kita baca Alkitab dengan benar, bersambung. Dan sebelum saya membaca Alkitab hari ini, saya mohon Anda bantu saya ya, subscribe saya, karena saya juga butuh dukungan dari Anda semua untuk membantu saya, karena saya melakukan banyak pekerjaan untuk Tuhan nantinya, untuk pekerjaan Tuhan di seluruh muka bumi ini, untuk menolong banyak orang. Jadi saya mohon subscribe-nya, saudara-saudara, bantu saya. Dan juga terima kasih, Tuhan Yesus berkati yang sudah subscribe saya. Sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kasih dan rahmat-Mu di sepanjang hidup kami. Kami mau pertobatan terjadi di negara kami Indonesia, agar semua orang bertobat dan sadar. Kesadaran diri yang tertinggi adalah tidak melakukan kejahatan, tidak bermain-main dengan Tuhan, dan tidak menari di atas penderitaan orang lain. Kami akan berbahagia hidup ini jika saling berbagi, saling mengasihi, saling berdamai, saling peduli. Dan jika Tuhan berkenan, pakailah kami untuk alat bagi kemuliaan nama-Mu di bumi ini, agar Indonesia jangan jatuh ke dalam pencobaan selamanya, tetapi Indonesia akan ditinggikan nama Tuhan di sini, dimuliakan, karena kami pernah melihat Engkau datang ke Indonesia dengan roh-Mu yang suci yang menerangi negeri kami dengan terang ilahi-Mu yang sangat luar biasa. Itu menandakan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang dipilih untuk mengenalkan kasih Kristus kepada bangsa ini, sehingga semua kegelapan disingkapkan dan Tuhan yang percaya atas terang bumi ini bagi Indonesia, terutama di mana tanah kami dipijak, di situ kami akan menjunjung tinggi semua kebaikan Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan. Bukalah mata hati dan jiwa setiap kami di Indonesia, agar berkesadaran tinggi, paling tidak menyadari cahaya-Mu, paling tidak mengenal siapa nama-Mu, paling tidak melakukan kejahatan, dan berkesadaran tinggi untuk tetap hidup, karena kami semuanya nantinya pastinya tubuh kami akan kembali ke tanah, tetapi jiwa dan roh kami akan hidup di dalam Engkau selama-lamanya, yang akan memberikan kami tubuh kemuliaan yang baru, sehingga kami diperbaharui untuk hidup di Yerusalem baru yang turun dari sorga di bumi yang Kau perbarui. Terima kasih Bapa di surga, dalam kasih kebenaran Kristus Yesus dan Roh Kudus, amin. Pembacaan Alkitab kita pada siang menjelang sore ini terambil dari 2 Tawaris 11 ayat 5 hingga dengan ayat yang ke-23 dengan perikop Raja Rehabeam, pengokohan kerajaan keluarga raja, yang berbunyi demikian. Rehabeam diam di Yerusalem dan memperkuat kota-kota kubu di Yehuda, yang memperkuat Betlehem, Etam, Tekoa, Betzur, Soko, Adulam, Gad, Mares, Zib, Adoraim, Lakis, Azeka, Zora, Ayalon, dan Hebron, yang terletak di Yehuda dan di Benyamin sebagai kota-kota berkubu. Ia memperkokoh kota-kota kubu itu dan menempatkan di situ kepala-kepala pasukan dengan persediaan makanan, minyak, dan anggur. Perisai dan tombak pun disediakan di tiap-tiap kota, yang membuat kota-kota itu amat kokoh. Demikianlah Yehuda dan Benyamin menjadi daerah kekuasaannya. Para imam dan orang Lewi di seluruh Israel datang menggabungkan diri dengan dia dari daerah-daerah kediaman mereka, sebab orang Lewi meninggalkan tanah pengembalaan dan milik mereka, lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem. Oleh karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam Tuhan, dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, untuk cincin, dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya. Dari segenap suku Israel orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Elohim Israel, dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Elohim nenek moyang mereka. Demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama 3 tahun, karena selama 3 tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. Rehabeam mengambil Mahalat anak Yeremot bin Daud dan Abihail binti Elhiab bin Isai menjadi istrinya, yang melahirkan baginya anak-anak lelaki ini.
Yeus, Semaria, dan Zaham. Sesudah Mahalat yang mengambil Maaka anak Absalom menjadi istrinya, yang melahirkan baginya Abia, Atai, Ziza, dan Selomit, Rehabeam mencintai Maaka anak Absalom itu lebih daripada semua istri dan gundinya. Ia mengambil 18 istri dan 60 gundi dan memperanakan 28 anak laki-laki dan 60 anak perempuan. Rehabeam mengangkat Abia anak Maaka sebagai pemuka, yakni sebagai pemimpin di antara saudara-saudara, karena ia bermaksud menjadikan dia raja. Oleh sebab itu ia mengambil kebijaksanaan untuk menyebarkan semua anaknya yang lain ke seluruh daerah Yehuda dan Benyamin, ke segala kota kubu. Ia memberikan mereka makanan dengan limpahnya dan menyediakan bagi mereka banyak istri, luar biasa. Jadi saudara-saudara, gak heran dari zaman dulu apa yang dilakukan raja-raja ini semuanya terjadi di zaman sekarang. Tapi berbahagialah setiap orang yang tetap di dalam Tuhan, tidak menyembah kepada ilah-ilah lain, dan tetap percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang mengasihi dan juga menyelamatkan. Terima kasih Tuhan, Bapa di surga, kuasai kami selalu dengan firman-Mu. Apapun keberadaan hidup kami sebagai manusia, kami adalah orang yang sering jatuh dalam dosa. Tetapi kami tidak mau kepada penyembahan-penyembahan lain selain Engkau, Tuhan yang hidup, yang bersejarah dan mempunyai fakta dan kebenaran, di mana kami orang-orang yang telah Kau pilih dan panggil akan tetap setia untuk menjadi alat kemuliaan-Mu di muka bumi, untuk memberitakan Injil yang benar kepada seluruh umat manusia di dunia ini, untuk mengenal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, pengantara yang suci, yang adalah firman yang keluar dari mulut-Mu Bapa, yang telah menjadikan kami diberi pengampunan, dan setiap hari kami mau bertobat, hidup dalam pertobatan setiap hari. Kasih kami, berkati bangsa kami, berkati dan jamah para elit global. Apapun yang mereka rencanakan, kiranya mereka semua adalah untuk kebaikan umat manusia, dan juga menjaga bumi ini dari kehancuran, dan juga menjamah bangsa-bangsa yang berperang, agar kembali hati menjadi dingin dan bertobat, agar saling berpelukan dan damai, tapi bukan dalam artian damai yang palsu, tetapi damai di dalam kasih Kristus yang akan menantikan kerajaan Tuhan datang ke bumi ini, di mana kami semua bersatu dalam kasih Yesus, supaya kami tidak menyimpang ke kiri ke kanan, tetap berada di dalam terang-Mu, dan kami semua akan menjadi saksi dan berani bersaksi untuk kebenaran yang telah kami lihat dan kami rasakan dan buktikan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu selalu melingkupi bumi ini dengan pertobatan, dan jadikan kami anak-anak terang dan garam di dunia ini, untuk memberitakan kasih damai sejahtera bagi semua orang. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus berkati saudara-saudara semua. Demikianlah pembacaan kita siang hari ini. God bless you all. Percayalah kepada Yesus Kristus, saudara-saudara, siapapun Anda. Dia adalah benar-benar Tuhan yang hidup, yang datang dari surga, yang akan menyelamatkan Anda. Percayalah bahwa Dia adalah Mesias itu sendiri bagi bangsa-bangsa di dunia, dan semua negara yang dalam kegelapan yang membenci Injil, kiranya pertobatan terjadi, baik di Cina, Korea Utara, Indonesia, Afghanistan, Pakistan, dan Cina, bahkan semua negara-negara yang belum percaya ataupun percaya tetapi mereka takut karena penguasa, dan penguasa-penguasa bertobat, bangsa Israel sampai seluruh bangsa di dunia bertobat. Terimalah Mesias yang hidup, karena Dia akan memberikan Anda kehidupan. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.